Jadi hal-hal yang tidak mungkin dalam kendali Anda, serahkan kepada Tuhan. Dan berdoalah agar Tuhan merestui dan membantu Anda memecahkan persoalan tersebut. Saya teringat pada tahun 1993. Kadang-kadang penghormatan dan penghargaan orang lain kepada kita memberi kita inspirasi dan keberanian untuk berjuang. Pada saat itu saya sedang menganggur. Sedang berhenti bekerja dari sebuah surat kabar lokal di Pekanbaru Riau. Tiba-tiba datanglah seorang yang tidak lain adalah abang ipar saya sendiri. Memintai saya pertolongan agar saya uruskan dia menjadi pegawai negeri sipil. Waktu itu dia sudah melamar memasuki calon guru di Pemprov, pemimpin pemerintah Provinsi Riau, dan dia sudah mengikuti testing dan dia sudah mengantongi nomor testingnya. Tapi pada masa itu kita harus maklum ya, pada zaman Orde Baru tidak sembarangan orang bisa menjadi pegawai negeri. Sementara orang ini sebenarnya abang ipar saya sendiri sudah beberapa kali ikut testing dan malah mohon maaf sudah memberikan sejumlah uang kepada pejabat. Tetapi dia tidak berhasil menang dan uang juga tidak kembali. Pada waktu itu jumlah uang yang diberikan itu sangat besar sekali. Jadi pada satu hari dia mendatangi saya. Dia tidak tahu saya dalam keadaan menganggur dari surat kabar lokal waktu itu sebagai seorang redaktur. Dia datang ke rumah sewaan saya tentunya pada tahun 93 itu. Dia mengatakan, aku sudah mengikuti testing, Wahyudi. Saya rasa hanya melalui Anda Tuhan bisa menolong saya untuk masuk, untuk lolos menjadi pegawai negeri sipil, menjadi guru, menjadi pegawai negeri sipil. Saya jadi bingung pada waktu itu. Apa mungkin saya bisa menolong dia? Sementara saya hanyalah seorang wartawan di surat kabar daerah. Padahal pada waktu itu juga saya sedang keadaan menganggur. Tetapi saya tidak mau menolak. Saya orang yang selalu berjiwa optimis. Pada waktu itu, berdoalah bang, saya akan upayakan. Malam harinya dia sedang menginap di rumah sewaan saya. Jam 1 malam saya bangun. Saya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah ya Tuhanku. Berikanlah aku jalan agar aku bisa membantu abang ipar saya ini. Agar dia bisa menjadi seorang pendidik yang mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Alangkah besarnya pertolonganmu ya Tuhanku. Kalau engkau meluluskan dia, berikan aku jalan. Saya sholat tengah malam itu. Paginya, meskipun saya sedang menganggur, saya pergi ke kantor surat kabar tempat saya bekerja. Itu di Jalan Pangeran Hidayat, Pekanbaru. Ingat betul. Saya bertanya kepada seseorang. Dia bilang yang menentukan itu, diterima atau tidak, itu harus kepala dinas. Kepala dinas pendidikan tingkat 1 Riau. Tidak bisa orang sembarangan. Itu pun kalau Anda berani mendatangi dan membawa sesuatu barangkali katanya. Sementara bang ipar saya tidak membawa apa-apa. Kecuali sebuah lesung untuk menumbuk pucuk ubi yang dihadiahkannya kepada istri saya pada waktu. Saya tidak punya kendaraan pada waktu itu. Kemudian saya memberanikan diri untuk pergi naik angkutan kota, naik oplet menuju kantor dinas pendidikan Riau. Setengah jam kemudian saya sudah sampai di sana. Saya melihat mobil kepala dinas. Mobil dinasnya sudah dihidupkan, sedang siaga mau berangkat.
Tiba-tiba saya datangi ajudannya, Pak, saya mau bertemu dengan kepala dinas. Dia bilang, mohon jangan diganggu kepala dinas karena itu mobil sudah hidup. Dia akan mengikuti acara serah terima jabatan dinas perdagangan di Jalan Pepaya. Saya hanya ingin bertemu sebentar. Aku bilang, jangan. Tiba-tiba keluar orang dari ruangan kepala dinas. Dia tersenyum pada saya. Kemudian masuk lagi. Saya bilang sama ajudannya itu, kepala dinas itu yang mana? Loh, belum kenal. Belum lagi. Yang tadi, yang negor kau itu. Oh gitu. Oke lah bang. Saya minta tolonglah. 2 menit saja. Lebih dari itu abang masuk dan usir saya dari ruangan kepala dinas. Oke lah, kau masuk. Saya masuk, mengucapkan assalamualaikum dan selamat pagi. Kepala dinas masih duduk di kursinya dan tangan terlipat. Memang dia seolah-olah tertutup dengan kedatangan saya. Karena dia tidak kenal. Saya datangi, assalamualaikum, saya selamat pagi dan saya salam. Saya perkenalkan diri saya. Saya sebutkan saya wartawan. Nama saya Wahyudil Panggabean. Oh, nama adik udah sering saya baca. Apa kira-kira? Tidak, Pak. Saya hanya minta waktu Bapak agak 2-3 menit saja. Ada yang ingin saya tanyakan dengan Bapak. Apa itu, Dek? Saya ingin menulis bagaimana perjuangan Bapak. Mulai dari pendidikan dasar sampai kuliah. Kemudian sampai menjadi kepala dinas. Tentu sederet penderitaan sudah Bapak lalui. Oh, dia senang sekali. Ingat, orang-orang yang sukses itu biasanya sangat senang kalau dia ditanya tentang perjuangannya, kemudian kita simak dengan saksama. Dia kemudian menceritakan kehidupannya. Dengan sangat serius. Saya pun menyimak dengan serius. Tiba-tiba masuk ajudan. Pak, mohon maaf. Acara mungkin sudah dimulai, Pak. Bapak segera berangkat. Apa kata kepala dinas itu? Anda keluar dulu, saya sedang wawancara. Pendek cerita, kami wawancara, saya serang dia dengan perhatian-perhatian. Secara terus-menerus. Dan saya dengarkan, saya simak dengan baik. Lantas, apalagi Wahyudi yang perlu saya jelaskan? Saya kira Bapak mau acara. Anda apa-apa? Ada lagi mau Anda tanyakan? Saya tanyakan sedikit lagi apa? Apa pengalaman yang paling berkesan dalam hidup Bapak? Dia bercerita. 3 menit kemudian. Ada lagi. Apa yang bisa saya bantu? Katanya. Barulah saya masuk. Ketika dia membuka peluang, apa yang bisa saya bantu? Saya mengatakan kepada dia, Pak, saya mau menceritakan satu kisah calon guru, Pak. Mungkin layak kita dengarkan. Apa itu? Saya dengarkan. Ada seorang guru honor yang berkeinginan sekali menjadi pegawai negeri sipil. Tetapi sampai hari ini belum berhasil. Dan terakhir dia ikut testing. Dulu 2 tahun yang lalu udah pernah dia minta tolong dengan seorang pejabat. Dan memberikan uang. Tapi uang itu juga tidak kembali. Dia juga tidak menang. Waduh. Siapa pejabatnya? Anda tahu saya Pak siapa pejabatnya. Jadi yang mau Anda tanyakan apa? Seandainya orang yang betul-betul tulus datang kepada Bapak minta tolong ingin mengabdi sebagai seorang pendidik. Tapi dia tidak punya apa-apa. Kecuali rasa cinta yang mendalam terhadap tugas sebagai seorang guru. Apa tanggapan Bapak? Suruh dia kemari. Oh begitu ya Pak. Suruh dia kemari. Dia di desa Pak. Tapi nomor testingnya saya bawa. Loh, kok ada sama Anda? Sebenarnya dia abang ipar saya kandung. Abang iparmu kandung? Iya Pak. Kalau begitu, kenapa ndak kau minta uang yang... Waktu itu saya belum jadi abang iparnya Pak. Dia belum aja jadi abang ipar saya. Saya belum menikah dengan adiknya. Kejadian itu. Oh begitu. Betul ini ya. Abang iparmu kandung. Wahyu dia. Betul Pak. Oke.
Bawa nomornya sini. Saya bikin. Abang ipar Wahyudi, El Panggabean wartawan. Oke. Oke dek, saya pergi dulu ya. Ini acara mungkin di sana udah berlanjut. Pak, bisa saya berharap? Dia bilang, kalau Tuhan memenangkan ini akan menang. Kalau Tuhan mengalahkan ini akan kalah. Saya akan bantu. Nek. Tenang aja. Aduh Pak, terima kasih Pak. Iya, aku bilang. Iya, tak apa-apa. Coba Anda bayangkan. Saya belum pernah kenal. Tetapi begitu saya memberikan perhatian dan serangan kepada hal-hal yang dia sukai. Langsung muncul gairah dia. Pendek cerita. 15 hari kemudian keluar pengumuman. Abang ipar saya itu menang. Menjadi pegawai negeri. Sampai hari ini. Dia masih bertugas sebagai guru di desa tempat dia dilahirkan. Dan tetap mengabdi sebagai seorang pendidik untuk membangun desa. Dan bapak yang saya maksud beberapa tahun yang lalu sudah meninggal dunia. Begitulah caranya kita. Kekuatan apa? Kekuatan optimisme dan doa lah yang mengantar saya sampai ke depan meja si kepala dinas itu. Tetapi dasarnya apa? Abang ipar saya itu mempercayai saya. Dia menghormati saya. Dia yakin bahwa saya bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Yaitu menjadi pegawai negeri sipil. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.